Oke, teman-teman, sekarang hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 jam setengah 5 sore. Ini saya berada di Terminal Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Jadi tadi baru aja sampai dari Batu Raja naik bis Gading Mas dan sekarang pengen langsung lanjut perjalanan menuju ke Kota Depok. Karena saya malas nginep di sininya, jadi lanjut perjalanan lagi aja deh. Dan ini bukan ngeteng murah ya, ini ngeteng biasa aja. Kalau ngeteng murah itu kayaknya kalau udah sore gini agak susah. Jadi kalau mau ngeteng murah mending berangkat pagi. Nah, ini Terminal Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Nah, itu bisa udah standby di sana tuh. Tujuan ke Terminal Pelabuhan Bakauheni. Dia berangkat jam 5 nanti. Kata si ibunya sih terakhir itu ke Bakau jam 9 malam, teman-teman. Barusan saya nanya. Jam 5 kan, Bang? Ya. Masih ada 15 menit. Raja Basa via tol Kota Baru. Oke, tengah. Sip. Wah, penuh. Kurang lebih nyampe sana kayak jam 7 malaman deh, kurang lebih jam segitulah. Ada kantor polisi juga di situ. Kalau udah apa-apa tinggal lapor aja ke Pak Polisi. Bisnya enak sih, tapi ini lebih sempit dari yang tadi sih, Gading Mas. Cuman dia AC-nya enak, dingin.
barusan udah ditarikin ongkosnya 60.000. Siap bang. Entah kenapa ya, saya tuh seneng banget rasanya bisa kembali lagi ke kota Bandar Lampung karena posisinya udah deket dengan Pulau Jawa. Terus juga di sini tuh rame gitu. Soalnya kemarin kan saya keliling-keliling kayak Lampung Barat, ke Krui, ke Liwa, yang mana daerah sana tuh daerah sepi. Jadi ya suasananya gitu, membosankan gitu-gitu aja. Nah, pas balik lagi ke sini, kota Bandar Lampung, itu serasa nemu kehidupan lagi sih, asli. Pokoknya seneng dah, rasanya tuh happy gitu udah mau sampai Pulau Jawa juga. Setelah ngetem 16 menit, akhirnya bis bergerak juga nih ke gerbang tol. Jadi saran saya sih buat teman-teman yang lagi buru-buru atau kejar waktu, mending nunggunya di sini aja nih, di sekitaran gerbang tol ITERA Kota Baru. Karena kalau kita naiknya dari terminal, pasti nanti kena ngetem lagi di sini. Kecuali dari terminal itu bisnya udah penuh. Nah, kalau dari terminal bisnya masih kosong, besar kemungkinan sih bakal lebih lama yang ngetem di sininya. Dari sini kita langsung masuk tol, full tol, nggak akan keluar lagi, dan nanti keluar-keluar di Pelabuhan Bakauheni, teman-teman. Ini kurang tahu nih, nanti kita bakal mendarat di dermaga eksekutif atau reguler. Alhamdulillah. Oke teman-teman, ini setelah 2 jam perjalanan dari Terminal Raja Basa, kita sampai di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni. Ini ada kapal Porterling 3 udah standby. Ini kayak berangkat jam 7 dia, sebentar lagi. Jadwal berikutnya tuh jam 8 gitu. Oke. Nah, ternyata dia berakhiran di sini. Oh. Berangkat. Ini kayak klakson PL nih deh, mirip banget. Nah, jadi dia sampai sini teman-teman, nggak ke dermaga reguler. Jadi kalau kamu mau ke dermaga reguler itu jalan kaki. Nah, nanti kita jalan kaki bareng-bareng sana, oke? Nah, jadi kalian yang baru turun dari kapal dan mau naik bis ke Raja Basa nih, bisa langsung ke sini aja nih. Dermaga eksekutif, dia parkir di sini.
Kalau nggak salah di sana juga ada sih, cuma di mananya nggak tahu deh. Soalnya waktu itu saya naik nggak turun di sini sih. Waktu itu sama Mas Bolang turunnya kan di sebelah sana deh. Nah ini Portlink 3-nya berangkat. Kita masuk yuk. Oh ini ada parkiran motor di sini. BTW saya belum pesan tiket kapalnya. Nanti saya mau ngopi-ngopi dulu di dalam, ada poin kopi kalau nggak salah deh. Ngopi-ngopi sambil pesan tiket. Kalau udah makan dulu baru deh berangkat. Ya nyantai aja. Nggak usah buru-buru gitu kan. Pak. Nah, ada Mixu, ada Alpha Express juga. Nah ini ada poin kopi. Saya mau ngopi dulu. Cikarang Pak. Ayo, yuk. Kopi Palm Sugar Latte. Nyantai dulu kita sambil pesen tiketnya. Ini tadi beli ini 12.000 sama ini 25.000. Seperti biasa saya pesan Palm Sugar Latte. Hihi. Mantep banget nih. Nah ini kasih Perizi. Terus pilih pelabuhan Bakauheni. Nah langsung ke pilih otomatis. Kemudian kita pilih layanan kelasnya Express. Pejalan kaki. Oh ya, saya lagi pengen naik yang Express. Sekali-kali lah ngerasa naik Express. Lebih cepat juga kan. Ini pilih jamnya. Nah jam 20.15 sama jam nih. Ini penumpang 1. Oke. Cari jadwal. Bisa sih harusnya. Alhamdulillah. Wih mahal juga ya, 84.000. Kuota tersedia 187. Coba deh kalau yang reguler berapa ya? Gila murah banget, beda banget harganya ya. Saya naik yang eksekutif kali-kali. Kadang kalau yang reguler tuh kalau kita nggak tahu kapal mana yang bagus apa enggak, itu malah nggak enak gitu. Tapi kapal reguler juga ada kapal yang bagus sih sebenarnya. Nggak semuanya kapalnya itu nggak enak, ada juga yang enak, cuma harus pilih-pilih. Takut ada dapat kapal yang zong. Jadi kita kali-kali naik ini aja lah ya, kapal eksekutif. Oke, lanjutkan. Masuk dulu lagi. Males banget tuh. Untuk menu pembayarannya ada lumayan banyak, bisa bayar di Alfamaret, Indomaret. Cuman di sini tuh minusnya nggak bisa bayar pakai kris sih. Ya semoga aja kedepannya ditambahin metode pembayaran kris ya. Nah setelah melakukan proses pembayaran muncul deh barcode ini. Ini kita screenshot aja biar nanti gampang bukanya. Oke teman-teman, ini jam 19.27. Saya balik lagi ke tempat ini. Lupa tadi moto kapalnya buat thumbnail. Dan kabarnya sih tadi saya tanya-tanya, ini bis sampai 24 jam teman-teman, nonstop. Pokoknya seadanya kapal pasti ada bis ini. Nah ini kita dapat kapal apa ini? Yaps, dapat Jatra baru 2 apa 3? 2 ya. Kecil sih kapalnya, masih gedean yang tadi. Yang sebelumnya tuh Portlink. Sebenarnya agak
Nyesel juga sih dapat si Jatra 3 ini. Selain karena waktu itu saya udah pernah naik, juga Jatra 3 ini adalah kapal paling kecil di lintasan dermaga eksekutif. Dibandingkan dengan Portlink 3, wah beda jauh cuy. Portlink 3 itu adalah kapal paling besar di dermaga eksekutif, bahkan salah satu terbesar juga di lintasan Selat Sunda. Sebagai perbandingan, silahkan kalian baca aja tabel di layar kaca ini. Oh, ternyata di balik Indomaret tadi itu ada tempat nongkrongnya juga. Cuma langsung aja deh. Ini bisa lewat sini juga. Nah, tuh di situ ada tempat nongkrongnya banyak. Toilet dulu. Enak, toiletnya bersih loh. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi nggak jadi beli nasi, tiba-tiba kenyang, akhirnya beli pisang aja deh. Nanti nasi beli di Merak aja, pasti banyak yang jualan nasi sana. Kita naiknya lewat sini ya. Oh ya, tuh ada tulisannya eksekutif. Sebenarnya yang saya pikirin sekarang itu dari Merak ke Depoknya naik apa nanti. Soalnya Prima Jasa dari Merak Rambutan terakhir tuh jam 8. Semoga aja ada keajaiban lah ya. Oh, di sini ada cetak tiket regulernya nih. Tuh. Cetak tiket eksekutif di sini. Ini si Mbak mau cetak tiket ekspres. Oke. Ini harus sesuai jam ya. Misalnya kita yang jam 20.15. Berarti oh. Ini bukan yang 20.15 ya? Iya. Kalau misalnya kita yang jam berikutnya nggak bisa berarti? Bisa. Oh, bisa juga. 1 kali 24 jam. Oh, fleksibel berarti ya? Iya. Oke. Makasih ya, Mbak. Nah, ini ada 2 tiket nih. Jangan sampai hilang, tiket A dan tiket B. Nanti salah satu tiketnya kita serahin gitu. Ini ada apa ini? Oh, ada burger tuh. Ada ayam juga. Wangi banget. Nah, ini kita masuknya lewat situ, teman-teman. Jadi ternyata fleksibel ya. Jadi walaupun kita pesannya yang jam 20.15, tiketnya tuh tetap bisa dipakai buat yang jam keberangkatan berikutnya gitu. Nggak naik yang tadi, Pak. Ini satu lagi. Ketinggalan. Bukan ketinggalan, kami nunggu sampean. Kalau ada arah itu juga. Ternyata gate-nya belum dibuka, teman-teman. Kayak lagi dibersih-bersihin dulu deh. Nah, ini ada kursi pijat juga nih. Tuh. Mantap. Di sebelah sini ini kosong banget ini. Ini ada ada penginapan nih, Sosoro Hotel Dormitory. Cuma kayaknya belum dibuka deh. Apa? Oh, bukan di atas itu kali ya penginapannya. Itu ada dormitory. Nah, ini kayaknya udah boleh masuk, teman-teman. Si bapak-bapak tadi tuh mau ke Jakarta aja, mau ke Cikarang. Yang B-nya. Yang B-nya ya. Berapa jam nggak kalau yang ekspres biasanya? Normal 1 jam 30 menit. Oke, siap. Makasih ya. Wah, ini kita masuk lewat Garbarata. Widih. Mewah banget ya. Keunggulan naik kapal ekspres atau eksekutif ini, selain waktu tempuhnya yang sudah pasti cepat, juga interior kapalnya sudah pasti bagus dan mewah. Jadi kita jangan khawatir dapat kapal yang interiornya jelek. Selain itu juga fasilitas ruangannya kebanyakan gratis dan fasilitas lainnya juga gratis kayak charger HP. Tapi di sini ada satu ruangan yang berbayar nih, yaitu ruangan VIP. Tarifnya Rp50.000 per orang.
Ini mewah sih. Ini ada pusat informasi. Ketemu lagi. Ayo, ke atas aja. Mana? Yang tiduran nggak ada ya? Oh, di atas. Kiri. Naik lagi, kiri lagi. Sini. Enggak, gini. Kayaknya saya pernah naik Jatra 3 deh. Sebelum jadi kapal eksekutif, dulu nih kapal biasa kayaknya, reguler. Saya pernah naik dulu. Ini belum sebagus ini dulu. Ini dingin banget BTW. Wah, ini ada kursinya lagi tuh. Ya, kayak kursi pesawat gitu modelnya. Terus ada asbaknya juga di tengahnya nih. Asbaknya kayak kursi pesawat. Asli. Ah iya nih, saya pernah nih naik kapal ini. Ini masih yang seru nih. Nggak bisa. Sholat dulu. Ini entah kelas apa nih, ada playgroundnya juga, ada mobil-mobilan. Emang nggak ada setirannya. Enak gitu. Ini kayak kursi bis nih. Juga nyaman di sini. Musola di mana ya? Musolanya ke kiri saja, Kak. Ke kiri, oke. Makasih. Oh, ini apa ya? Sebelah sini untuk langsung Kak, ada payment lagi. Per orangnya Oh, berapa? 60.000 per orang. Oh, 60.000. Iya. Boleh lihat nggak? Bentar. Untuk tempatnya lebih nyaman, sampai dan juga lebih private kan, sudah include dengan snack sama refill minuman juga. 60.000. 60.000 rupiah. Ada yang tidur gitu, Pak? Kalau Ada yang lesehan? untuk lesehannya paling ujung belakang, Kak. Oh, enggak. Ini cuma sofa aja ya? Iya betul, cuma Oh, sofa gitu. saja Kak. Oke deh, Kak. Makasih ya. Ini belum jam 20.15 tapi ramdernya udah ditutup. Kayak kapalnya miring ke kanan ya. Nah tuh bis yang baru masuk tuh Ranau Indah. Dari arah mana itu ya? Ranau kayaknya sih. Oh, Singaraja Putra ke Bali. Lampung Bali, Singaraja Putra. Terus di belakangnya lagi ada, wah ini Hadextran, dia ke Pati kalau nggak salah. Entah ke Pati apa kemana gitu, dari Pekanbaru. Terus di belakangnya ada Embarosin, Tronton. Entah itu tujuan mana ya, bisa jadi Batu Raja atau kata saya sih Jatra 3 ini lebih cocok ke kapal reguler sih. Gak cocok jadi kapal eksekutif karena kecil, terus juga ruangannya tuh mana ya? Kurang. Nah tuh ada BKL juga tuh dari Palembang. Berdikari kawan lintas.
Oke teman-teman, ya saya udah kembali ke kursi saya, seat saya. Nah, ini adem banget di sini. Cuma minusnya satu, colokannya mati. Makanin dulu. Pisang. Ini tadi beli 8.900. Nih, penting banget pisang. Asupan gizi. Enak sih, nggak ada kecoanya, bersih. Nggak ada tungau, sih kecoa-kecoa gitu nggak ada di sini. Bersih. Nah untuk wifi kayaknya di sini nggak ada deh. Nah belum ada wifi-nya. Saya mau tidur. Beberapa saat lagi kapal akan tiba dan sandar di dermaga eksekutif Sasara Barat, Provinsi Banten. Bagi pengemudi dan penumpang kendaraan atau penumpang bis dipersilakan untuk kembali ke kendaraan Anda. Mohon pastikan tidak ada. Setelah 1 jam 33 menit pelayaran, akhirnya kapal Jatra 3 bersandar di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak atau dermaga 7. Untuk kondisi angin kala itu tenang dan kondisi ombak juga sangat tenang, bahkan tidak berasa sampai digoyang-goyang di atas kapal. Beberapa orang juga bilang bahwa kapal Jatra 3 ini kecepatannya agak lambat dibandingkan dengan kapal-kapal eksekutif lainnya. Bahkan waktu tempuhnya ini tuh sama kayak kemarin pas saya naik kapal reguler dari Merak ke Bakauheni, yaitu kapal Elysia yang juga memakan waktu 1 jam 30 menit. Ya, harapan saya sih ke depannya pihak ASDP segera mengganti si kapal Jatra 3 ini dengan kapal yang lebih bagus, lebih besar dan lebih cepat. Karena jujur aja sih Jatra 3 ini di dermaga eksekutif tuh terkesan terlalu dipaksakan. Terlebih lagi buat kalian yang naik kapal pengen menikmati sunrise or sunset, kapal ini tuh kurang-kurang cocok karena sangat sedikit sekali ruang terbukanya. Jadi kalau mau santai-santai sambil menikmati laut, kapal Jatra 3 itu kurang enak. Jadi ya menurut kalian gimana? Ini ada roti di sini. Kemudian ya kita ikutin aja orang-orang tuh. Nah, ini nih saatnya kita mikir. Dari sini naik apa ke Depok nih? Soalnya Prima Jasa ke Merak udah nggak ada, dan bis dari Merak ke Depok juga sebenarnya nggak ada. Jadi harus ke Jakarta dulu kita. Oke lah, kayaknya saya mau ke toilet dulu. Keren banget ya. Ini ada sofanya juga, terus ada lift di situ. Lah, musola toiletnya di sana tapi ditutup. Gimana? Terminal bus, lewat kiri sana. Lebih utama belok kanan. Tuh terminal bus lewat situ tuh ada penunjuknya gitu. Jadi jangan lupa dibaca sign sistemnya. Sebenarnya kalau mau ngeteng sih lebih enak naik kereta api lokal ya. Kalau ngeteng murah, kereta api lokal Merak dari Merak Rangkas itu terakhir dia jam 21.20 dari Merak. Nah ini jalur menuju dermaga reguler di sana. Nah ini ke arah terminal bus. Oke. Dari Merak ini kalian bisa naik kereta api lokal Merak menuju ke Rangkas Bitung. Dari Rangkas bisa lanjut naik KRL menuju ke Depok atau ke Jabodetabek. Cuma jam segini sudah tidak ada kereta api lokal Merak. Dia terakhir itu jam 21.30 gitu teman-teman. Ada Arimbi tuh. Tanya ke Arimbi aja nih. Arimbi sih setahu saya dia terpercaya, tarifnya tertib, nggak getok harga. Nah, sekalipun saya naik kereta api lokal Merak yang terakhir dari Merak yang jam 21.20 itu pasti saya bakal terdampar di Rangkas Bitung karena dia sampai Rangkas Bitung 23.11. Nah, jam segitu udah nggak ada lagi KRL ke Tanah Abang, cuma ada sampai ke Parung Panjang aja. Pasti bakal nginep di Parung Panjang sekalipun saya naik yang kereta api lokal Merak terakhir dari sini. Jadi ya gambling juga sebenarnya. Pokoknya kalau mau ngeteng gini sebisa mungkin berangkat pagi
Kalau udah sore dari Lampung agak ini sebenarnya. Ada yang ke Kalideres tuh. Dari Kalideres nanti bisa naik Transjakarta Amari 24 jam. Oke, kita buang kencing dulu. Oke, dari toilet kita lanjut lagi menuju ke shelter keberangkatan. Lewat bawah sini bisa sih. Lewat situ bisa, tuh ada eskalator juga di situ. Lewat sini juga bisa. Sama aja sih. Bedanya nih cuma tangga biasa aja. Oke, kita lihat nih masih ada bisa apa aja nih yang mau beli makan tuh. Ada warung Padang. Enggak, lalu itu ke ujung mana tuh? Kalideres. Oh tuh Bandung ya. Saya juga mau ke Depok cuma nggak ada bis. Prima Jasa terakhir nih. Naik apa jadinya Pak? Ya ada lagi rambutan. Oh ya rambutan ada nih. Iya. Iya rambutan aja lah. Iya naik. Oh naik juga Pak? Nunggu bapak yang tadi dulu. Oh. Kamar mandi mau pisah dulu kasihan. Oh. Berangkat jam berapa rambutan mau? Santai aja bang. Oh santai bisa lah ya. Oh baru ngetem terakhir. Apa? Mana teman? Saya mau ke Depok. Oh iya, masa Cilodong. Lah ke Depok juga? Oh ya ini rambutan. Iya. Rambutan masih ada. Depan masih kosong nih. Nah ini seatnya 22 teman-teman. Terus di belakang ada smoking roomnya. Besar sih. Ada yang tidur lagi nggak usah deh. Untung banget ada si Arimbi ini. Tadinya itu kalau misalnya nggak ada si Arimbi, saya pengen naik bis Sahabat yang tujuan Cirebon, tapi turun di Jati Bening. Dari Jati Bening paling nanti ngojek ke arah Cawang, dari Cawang naik TJ ke Rambutan atau ke Pasar Rebo, lanjut naik angkot gitu. Soalnya bis Sahabat yang tujuan ke Cirebon itu dia jadwalnya 24 jam dari Merak teman-teman. Soalnya beberapa waktu lalu saya pernah naik tuh sama Mas Rizky. Nah ini ini Bima Suci. Dia ke Bekasi via Jati Bening. Ini ke Karawang. Asli Prima. Tadi di ujung tuh ada Sahabat julukan Silo apa Cindy? Kayak Silo sih jam segitu. Ini kalau kalian yang mau langsung ke Kuningan nih ada nih. Di Sahabat. Dia sampai jam 12 malam juga masih ada. Oh, Mila. Nah, ini Prima Jasa Rambutan dia berangkat besok antara jam 3 atau jam 4 pagi gitu, paling pertama. Nah, jadi jadwal bis Prima Jasa yang terakhir ke Kampung Rambutan itu kata bapaknya jam 9:30, teman-teman. Gitu, 9:30, bukan jam 8. Ini membawa 6 penumpang. Ini ya. Buset udah mepet lagi aja. Nyampe mana itu orang? Ya, pengen nyampe Serang deh. Sewa mana? Saman masih ikut itu? Semalam masih ada. Jakarta. Sampai Litari, Jamal Litari. Tahu nih armada tahu keluar lagi tahu nggak nih? Yuk.
Samen, tapi nggak tahu Bandung atau tahu Rambutan. Kalau emang menerima unit keluar, gua di Rambutan. Mana tadi ya sewa kali terus ya? Jakarta. Cukup, tahan. Dapat penumpang. Kunci sewa itu. Ayo, Pak. Si mas yang tadi turun lagi, yang naik dari depan terminal. Gondok kayaknya dia. Udah jalan jauh-jauh ke depan, dibawa lagi kemari. Nah teman-teman, ini udah jam 23.38. Karena penumpangnya belum mencukupi, alias masih 6 orang aja, jadi ini bisnya belum bisa berangkat juga. Jadi kalau udah ada 10 penumpang lebih baru berangkat gitu. Jadi ya gini dah kalau kita naik bis malam, agak gambling gimana ya, mau nggak mau sih. Cuma ini satu-satunya bis ke Rambutan, nggak ada yang lain. Jadi ya sudah, kita ikutin saja nih bis berangkat jam berapa. Berangkat. Laporan tuh. Laporan. Yang ada 79. Yang Jakarta. Ayo sekali ke saya Wak, ngomong aja. Tadi ngomong genep genep. Dah. Yang Jakarta. Tahan. Ayo Pak.
Jakarta. Mana bang? Jalan bluetoothnya lah, hotspot-hotspotan. Banyak makabok 10 menit. Nggunain boy. Jadi tarifnya 60.000 teman-teman. Karena ini bis seat 22 terus toilet, jadi tarifnya 60. Kalau yang seat 23 mungkin 50-an aja gitu. Oke, nggak apa-apa sih. Mau nggak mau daripada nggak ada pilihan lain. Ini kembalinya 40.000. Ayo. Jakarta, ayo. Mana? Mau dilepas gitu naik gue mah. Wah, boy, emang boleh nomor berapa? Naik gue biar sales gue. Masih rame Cilegon jam segini. Cilegon masih rame nih. Oh, malam minggu pantas masih rame. Ramayana. Ramayana we. Kursinya agak aneh sih modelnya. Sebenarnya enak kursinya. Enak kursinya, cuma bagian kepalanya itu kayak agak turun. Jadi kita kalau tidur kayak ngedang banget gitu kepalanya. Banyak bang. Boy, minat lantai doang. Kebagian. Rambutan, duduk, panas, tangan itu, rambutan. Kaman, apa? Bisa nggak pinjam bang? Dari PCI Timur. Ya teman-teman, kita udah sampai di kota Serang. Jadi buat kalian yang ingin lanjut perjalanan ke Pandeglang, Labuan, itu bisa turun di sini. Nah, biasanya tuh bis-bis dari arah Merak ke Jakarta dia mampir dulu ke terminal Pakupatan Serang. Cuma mungkin karena ini udah malam kali ya, udah tengah malam dan gak banyak juga penumpang yang turun di Serang. Jadi ini bisnya langsung putar balik ke arah gerbang tol Serang Timur. Nah, di Serang ini tuh banyak banget angkutan umum yang rutenya ke pelosok Banten bagian selatan. Seperti yang ada di depan itu, tujuan ke Sumur dan Cibaliung.
Cibaliung itu udah nggak jauh tuh dari Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi kalau teman-teman mau belusukan ke Banten Selatan, nah di sini nih di Serang titik kumpulnya tikumnya. Dan di tempat kita berhenti ini atau daerah Kemang, Kota Serang ini tuh bisa dibilang terminal bayangannya Kota Serang, teman-teman. Karena bis-bis yang dari arah terminal Pakupatan pasti mereka lewat sini buat masuk gerbang tol Serang Timur. Hah? Di luar itu Starbucks. Cawang. Persiapan terminal yang di luar dapat telepon dan rambutan Bang, makasih bang. Yo, Bang. Alhamdulillah akhirnya jam 4:30 udah sampai di Rambutan, Jakarta Timur. Tadi pagi masih di Batu Raja, Sumsel. Jadi Rambutan aja. Nah, itu bisa ke sana, teman-teman. Si bapak tadi mana ya? Kayak ke dalam dia. Ah, entahlah, nggak tahu saya. Ini ada doa ibu Tasik Jakarta baru sampai juga via Ciawi. Penumpangnya rame banget. Oke, teman-teman. Alhamdulillah ya Allah. Masih gak nyangka tadi pagi di Batu Raja, Sumsel nih. Sekarang udah sampai di Terminal Kampung Rambutan. Belum subuh, masih setengah jam lagi lah azan subuh. Oke, dari sini kita akan lanjut lagi menuju ke Depok, teman-teman. Naik angkot 19. Kita cari angkot 19. Nah, info, jadi bagi kalian yang mau naik ojek online, dari dalam terminal juga bisa, teman-teman. Kayak naik Gojek atau Grab. Cuma yang susah itu kalau dari dalam terminal adalah Gokar atau Grabcar. Banyak diintimidasi. Tapi kalau yang motor sih aman-aman aja. Tadi habis dari toilet. Enak toiletnya, bersih. Sampai dari Belitang. Saya belum pernah ke Belitang lagi. Bentar.
ongkosnya 15.000. Nih sampai juga setengah jam perjalanan lah. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Gak nyangka sih akhirnya bisa sampai Depok. Berarti perjalanan 24 jam nonstop dari Batu Raja. Gak nyampe 24 jam. Kalau dari Bandar Lampung 12 jam. Kita berangkat dari Lampung jam 5 sore, nyampe sini jam 5 pagi. Dan ini banyak yang lagi pada siap-siap buat jualan, karena nanti pagi ada Car Free Day. Car Free Day ke minggu ketiga di kota Depok. Akhirnya Depok punya Car Free Day. Jadi 2 jalur bakal ditutup nanti nih. Mulai jam berapa ya? Jam 6 kalau nggak salah. Jadi kendaraan-kendaraan dialihinnya lewat Pasar Kemiri kayaknya. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video perjalanan saya kali ini. Dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya ya. Kira-kira enaknya kemana nih kita nih? Saya juga masih belum tahu. Gila, gak nyangka udah sampai sini saja. Mantap, mantap. Oke teman-teman, jadi kesimpulan video kali ini adalah kalau kalian mau ngeteng dari Lampung ke Jakarta atau Jabodetabek atau Depok gitu, sebisa mungkin berangkat dari Lampungnya itu pagi atau selambat-lambatnya siang lah, supaya nggak kayak saya ini. Karena kalau berangkat sore dari Lampung, mau nggak mau kalian harus mengeluarkan kocek yang lebih besar gitu. Nah kalau dihitung-hitung sih ngeteng murah dari Lampung ke Depok itu murah banget loh, cuma 90 ribuan aja. Jadi naik bis ke Pelabuhan Bakauheni 60 ribu, disambung naik kapal yang reguler 20 ribu, kemudian lanjut naik kereta api lokal cuma 3 ribu, itu udah 83 ribu totalnya. Kemudian naik KRL dari Rangkas Bitung ke Depok paling cuma 7 ribuan aja, jadi totalnya 90 ribu. Murah banget. Sedangkan saya tadi itu ngeluarin ongkos sebesar 265.000, itu udah termasuk jajan 50.000. Kalau dikurangi jajan ya total ongkosnya cuma 220 ribuan aja. Dan 220.000 itu saya naiknya kapal eksekutif, bukan kapal reguler. Kalau saya naiknya kapal reguler mungkin cuma 160 ribuan aja. Murah banget sih ketimbang kemarin naik Damri dari Depok ke Lampung tuh 340.000. Entah kenapa ya tarif bis dari Jakarta Jabodetabek ke Lampung itu agak mahal-mahal. Paling murah kalau nggak salah sih Sinarjaya, dia sekitar 200 sekian. Nah paling mahal nih Damri, dia 340 kalau dari Depok. Kalau dari Jakarta nggak tahu berapa. Dan kalau naik travel bisa 380 ribuan. Itulah alasan kenapa banyak sekali orang-orang yang lebih memilih cara ngeteng dari Lampung ke Jabodetabek atau sebaliknya. Karena selisihnya lumayan banyak banget asli.